Hai semuanya, apakah kamu tahu perbedaan manajemen di Indonesia dan Singapura? Di sini, ayo kita bahas perbedaannya. Sebelum itu, ayo kita bahas tentang manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah proses merencanakan, menggerakkan, dan mengontrol sumber daya organisasi, baik itu manusia, keuangan, teknologi, informasi, dan lain-lain, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan, pemberian instruksi, koordinasi, motivasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja organisasi. Manajemen meliputi berbagai fungsi seperti manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen strategis. Setiap fungsi manajemen memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga meliputi penggunaan prinsip-prinsip manajemen dan metode yang telah terbukti efektif dalam memimpin organisasi. Prinsip manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, serta berbagai teknik dan alat manajemen yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan manajemen organisasi, perencanaan, koordinasi, dan kepemimpinan antara negara Indonesia dan negara Singapura. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, organisasi dalam manajemen adalah sebuah struktur yang dibentuk untuk mencapai tujuan atau misi tertentu. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi nirlaba yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti menciptakan keuntungan, memberi pelayanan publik, dan melakukan kegiatan amal. Manajemen organisasi di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dan kesamaan dalam berbagai aspek, di antaranya lingkungan bisnis. Singapura memiliki lingkungan bisnis yang lebih stabil dan teratur dibandingkan dengan Indonesia. Singapura juga memiliki regulasi bisnis yang lebih jelas dan tegas, sehingga perusahaan-perusahaan di sana lebih mudah untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Keterampilan dan kualitas tenaga kerja. Singapura memiliki keterampilan dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan yang lebih baik di Singapura dan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Perencanaan dalam manajemen adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan mencakup proses memilih tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan waktu, merancang rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan manajemen di Singapura dan Indonesia juga memiliki perbedaan dan kesamaan. Di antaranya, 1. Fokus pada pengembangan ekonomi. Baik di Singapura maupun di Indonesia, perencanaan manajemen memiliki fokus yang sama, yaitu pengembangan ekonomi negara. Namun Singapura cenderung memiliki fokus yang lebih kuat pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan teknologi tinggi, sedangkan Indonesia cenderung lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. 2. Keterlibatan pemerintah. Di Singapura, pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam perencanaan manajemen dan seringkali menjadi penggerak utama di balik kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan. Sedangkan di Indonesia, perencanaan manajemen lebih banyak melibatkan pihak swasta, dan pemerintah memiliki peran yang lebih terbatas. Koordinasi dalam manajemen merujuk pada proses pengaturan dan pengendalian aktivitas organisasi agar semua elemen atau bagian-bagian dari organisasi dapat bekerja secara terintegritas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, koordinasi adalah proses menghubungkan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam organisasi untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan cara yang terkoordinasi dan terstruktur.
koordinasi manajemen di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, koordinasi manajemen cenderung lebih terpusat pada pemerintah dan lembaga pemerintahan. Hal ini berbeda dengan Singapura, di mana koordinasi manajemen lebih tersentralisasi dan memberi ruang yang lebih besar bagi sektor swasta untuk berkontribusi. Di Indonesia, budaya bisnis cenderung lebih informal dan personal, dengan banyak mengandalkan jaringan dan hubungan personal. Di Singapura, budaya bisnis cenderung lebih formal dan profesional, dengan fokus pada hasil dan kinerja. Kepemimpinan dalam manajemen merujuk pada kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dalam manajemen mencakup kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengawasi kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan manajemen di Indonesia dan Singapura. Kepemimpinan di Indonesia cenderung lebih paternalistik, di mana pemimpin dianggap sebagai sosok yang lebih senior dan dihormati. Sedangkan di Singapura lebih terfokus pada kepemimpinan yang berdasarkan kinerja. Singapura cenderung lebih menghargai kompetensi dan prestasi dalam memilih pemimpin. Sementara di Indonesia lebih terfokus pada hubungan personal dan kebersamaan. Di Singapura cenderung lebih fokus pada orientasi jangka panjang dalam kepemimpinannya. Sedangkan di Indonesia lebih banyak berfokus pada orientasi jangka pendek. Singapura memperhatikan keberlanjutan dan perkembangan jangka panjang, sementara di Indonesia cenderung lebih fokus pada hasil yang cepat. Meskipun begitu, kepemimpinan di dua negara tersebut berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kedua negara juga menghargai kepemimpinan yang berdasarkan kerjasama tim, pengambilan keputusan yang tepat, dan komunikasi yang efektif. Oke, cukup sampai di sini aja ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.